Baik, jumpa lagi bersama dengan saya dan sekarang tiba saatnya kita membahas secara khususnya di dalam struktur khotbah penginjilan. Jadi modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa kalau kita membuat sebuah kerangka khotbah dari khotbah penginjilan tersebut. Tapi sebelum kita melangkah ke bagian secara khususnya di dalam khotbah penginjilan, saya ingin memahami kembali mengingatkan tentang bentuk kerangka atau batang tubuh khotbah itu secara umum ya, supaya kita tahu betul apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan di dalam pembuatan khotbah struktur khotbah penginjilan. Yang pertama tentu ada bagian yang disebut sebagai pembuka. Bagian pembuka adalah bagian orientasi yang menjelaskan kepada audiens tentang kebutuhan, harapan, dan tujuan akhir dari apa yang akan kita khotbahkan. Jadi bagian ini akan membawa jemaat ke bahwa inilah kebutuhanku, inilah yang perlu saya lakukan, inilah yang perlu saya kerjakan, inilah yang perlu saya dengar, karena ini adalah sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Itu bagian pembukaannya. Bagian yang kedua adalah tentu harus ada isi. Di dalam isi yang perlu kita pelajari, yang pertama adalah baik ada orientasi penjelasan tentang bagian ayat yang kita akan jelaskan. Kedua, konteks. Tentu kita tidak boleh lepas di dalam pengertian teks masa lampau, baik itu teks di dalam konteksnya dekat maupun konteks jauhnya. Kita tidak boleh lepas dari itu, kita harus memahami bagian itu, karena bagian itu yang akan menghasilkan pesan teksnya, yang akan menghasilkan arah tujuan kita, supaya khotbah-khotbah kita dapat dipercayai. Bukan khotbah yang asal, tetapi khotbah-khotbah yang punya dasar Alkitab yang dapat juga dipertanggungjawabkan. Itu kata yang lebih tepat. Di dalam isi ada analisa kata, perlu mungkin kita bahas di dalam kata-kata tertentu sehingga kita memiliki kejelasan yang lebih dalam kalau kita membahas tentang satu bagian isi kata. Tentu yang perlu kita perhatikan, ini jangan terlalu secara khususnya di dalam analisa kata, bagi khotbah-khotbah yang bersifat umum. Bolehlah kalau kita memasukkannya di dalam secara konteks area secara khusus. Ada dukungan, ada pendapat, ada cerita, ada film, ada isi, ada lagu, begitu. Ada syair, ada drama mungkin yang akan menolong kita untuk mencapai apa yang lebih relevan untuk disampaikan supaya berita yang kita akan berikan itu benar-benar lebih mudah untuk ditangkap. Itu yang disebut dengan dukungan. Tentu saja semua bersifat Kristus-sentris, diarahkan kepada pengajaran, diarahkan pada karya, diarahkan kepada karakternya Kristus Yesus. Dan tentu yang bagian akhir adalah penutup. Di dalam khotbah penginjilan, apa yang perlu dilakukan di dalam proses penutup, yaitu harapan, dukungan, dan undangan supaya mereka percaya kepada Dia secara umum, secara khususnya mereka lebih lagi mencintai Tuhan. Oke, di dalam bagian pembuka, seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, arahkan itu kepada perhatian, kebutuhan, orientasi, dan tujuan akhir. Jadi di bagian pembuka ini, seorang
pengkhotbah yang akan mengkhotbahkan khotbah penginjilan harus tahu audiensnya, apa audiens kebutuhannya, apa yang menjadi orientasinya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka benar-benar ngerti apa yang disampaikan itu connect dengan diri kita. Itu perlu kita lakukan supaya ada satu sambungan pembicaraan itu lanjut atau tidak. Biasanya di dalam khotbah-khotbah yang bersifat pastoral, dia akan bicara soal masalah. Khotbah penginjilan pun bisa diarahkan ke sana, tapi jangan terlalu lama, sehingga kita bisa mencapai kebutuhan diri daripada pengkhotbah, daripada audiens yang ada. Nah, di bagian isi perlu kita melakukan analisis teks atau pemahaman atau pendalaman teks. Struktur teksnya bagaimana, preposisi teksnya bagaimana. Di dalam bagian ini yang perlu kita lihat adalah masa lalu di dalam artian pendalaman Alkitab. Sehingga di dalam proses kita melihat masa lalu, kita benar-benar apa yang kita sampaikan itu berasal dari teks. Kita belajar melakukan pendalaman secara dalam di dalam analisa teks. Karena ini yang akhirnya akan tadi menghasilkan preposisi teksnya itu. Dan jangan lupa bahwa preposisi teks itu yang akan membawa kita kepada tujuan khotbah yang ada. Kepercayaan seorang pengkhotbah penginjilan adalah dia benar-benar memahami teksnya. Baik itu di dalam latar belakang teks, gramatikal, sejarah, itu kita pahami terlebih dahulu supaya kita benar-benar mengkhotbahkannya itu tidak ngawur dan tidak salah sasaran, karena kita percaya bahwa masa lalu juga masih digunakan di dalam kita melakukan pendekatan di dalam penjangkauan atau khotbah penginjilan. Dan ini adalah masa kininya. Di dalam proses menganalisa masa kini, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan struktur khotbah. Pelajaran struktur khotbah silakan Anda bisa melihatnya di dalam video-video kita yang lalu. Tapi yang kita harus paham dan kita harus tahu betul bahwa amanat khotbahnya apa, pesan khotbah yang akan kita sampaikan apa, tujuannya apa, temanya apa, supaya dari masa lalu ke masa kini ada sebuah hubungan yang intim, yang jelas, sehingga kita mempunyai sebuah pandangan yang sama dengan teks yang ada dan kita bisa melakukan khotbah penginjilan di era masa kini. Nah, ini adalah butir-butir teks, poin-poinnya apa yang bisa kita ambil, supaya di dalam kita melakukan pembagian topik yang ada, kita bisa menyusunnya, dan jangan lupa kita harus merangkainya di dalam sebuah klimaks khotbah. Bagian klimaks khotbah pun silakan Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan juga belajar di situ. Itu adalah misteri khotbah di dalam sebuah bagian-bagian poin. Supaya kita tahu bahwa poin 1, poin 2, poin 3 itu adalah butir-butir tes yang bersifatnya isi dari analisa teks yang ada. Tentu yang terakhir adalah penutup, harapan. Kalau saya mendengarkan khotbah seperti ini, harapan apa yang dibawa oleh jemaat, oleh audiens? Undangan, altar call, ini yang paling perlu, di mana kita harus memberi momen, di mana memberi waktu, di mana seorang yang hadir itu berbicara, menyampaikan secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam undangan yang
bukan hanya faktor logis yang ada, bukan hanya faktor emosi yang ada yang dibuat supaya orang itu menerima Tuhan Yesus saja, tetapi ada di dalam faktor pribadi, kerinduan yang dalam. Nah, ternyata bagian penutup dan bagian pembuka mempunyai satu hubungan yang sama ya, undangan. Ada sebuah kalau bagian pembuka itu bicara soal ini loh masalah kamu, ini loh kebutuhan kamu, dan di bagian penutup kita tahu ini adalah jawabanku dan ini adalah eh, ya ini jawaban dari pergumulan yang ada di dalam khotbah pembuka, bagian pembukanya maksud saya begitu, undangan. Dan ada sebuah respon yang muncul supaya mereka bisa lagi datang kepada Tuhan. Dan yang lain ada tantangannya, ya ada tantangan bagi kalau memang harapan, undangan, kemudian kita mau mengajukan sebuah proklamasi, ayo kita maju ke depan, kita mengangkat tangan, kita bersekutu bersama. Nah, secara khusus bagian ini ada sebuah acara proklamasi di mana seorang jemaat, seorang yang mendengarkan khotbah penginjilan itu meresponinya secara benar. Nah, strukturnya kalau kita bahas tentang materi, di situ ada bagian yang disebut dengan creation, fall, redemption, restoration. Bagian creation adalah bagian di mana manusia itu baik, fall itu manusia jatuh di dalam dosa, redemption penebusan, dan restorasi ada pemulihan atau pendewasaan, pengkudusan ada di bagian area disebut. Biasanya orang-orang secara umum dia akan berbicara mengenai awal penciptaan, kemudian manusia itu baik, manusia itu mulia, kemudian dia mulai jatuh di dalam dosa, kemudian ada akibat-akibat yang dipaparkan di situ, ada pemulihan, ada usaha manusia yang gagal, kemudian ada Kristus yang muncul, yang memberi penebusan, yang memberi keselamatan, kemudian kita larikan itu ke bagian restoration, bahwa ada pemulihan yang terjadi. Ini bentuk secara umumnya. Nah, kalau kita bicara soal struktur, maka bagian creation dan kejatuhan manusia bisa dijadikan bagian pembukanya. Kemudian redemption bagian isinya dan restoration itu bagian penutupnya. Bagian ayat-ayat yang mendukung bagian tersebut sudah pernah saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan kita. Jadi kita bisa melihatnya, kita bisa memperhatikannya di bagian-bagian itu dan memasukkan ayat-ayat yang ada. Sebentar. Itu ada di dalam materi khotbah penginjilan. Jadi teman-teman sudah ada di dalam kolom deskripsi, saya memberikannya juga bagian-bagian tersebut supaya kita bisa memasukkannya di dalam tengah-tengah khotbah kita. Ayat-ayat yang bisa dijadikan referensi di bagian pembuka, isi, dan penutup. Di bagian creation dan fall, redemption, dan restoration. Dan kita bisa mengaturnya di situ. Itu adalah kronologis yang bersifatnya biasa, artinya biasa yang biasa kita gunakan, yang secara umum diberikan oleh para pengkhotbah penginjilan. Tetapi bolehlah saja kita melakukan sedikit variasi. Misalnya kita mulai dari kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia dijadikan sebagai pembuka di mana ada sebuah kerinduan untuk orang bisa mengalami keselamatan. Tidak kena, tidak berdampak dari dosa yang ada. Dan kita mulai lagi di dalam kreasi. Dan restoration dijadikan sebagai isinya. Bagian fall kita bisa bilang bahwa kejahatan di dalam dunia semakin banyak, Anda bisa memaparkannya, disebut kemudian Allah itu baik,
dan restorasi keselamatan itu diberikan. Kebaikan Allah, cintanya Allah, itu semua ada di dalam natur isinya. Creation dan restoration itu bagian isi. Dan tentu saja bagian kedewasaan atau penebusan. Akan sangat lebih baik kalau kita menggunakan struktur ini sebetulnya. Jadi kita punya celah di mana transisinya adalah sebuah transisi tentang kerinduan kita untuk bebas dari dosa, bebas dari kekhawatiran, bebas dari belenggu, ketakutan akan kematian, sakit penyakit, ataupun yang lainnya. Itu di bagian awal dan orang akan lebih kena kalau ditempatkan dosanya di awal. Jadi tentu ini bersifat jangan dijadikan sesuatu sangat menakutkan tentunya. Tetapi biarkan kita tuh mengalir memandang seorang pengkhotbah itu melihat, memandang lingkungan yang ada. Dengan melihat seperti itu kita akan tahu betul bagaimana khotbah penginjilan itu sangat-sangat dinantikan oleh jemaat, oleh orang-orang yang lain. Jadi jadikan itu orang-orangnya. Nah, bagian ini seakan-akan bicara soal masa lalu, masa kini, masa lalu, masa kini. Di bagian struktur 4 pages, 4 halaman, saya sudah menjelaskan tentang bagian itu bagaimana membentuk sebuah khotbah di dalam khotbah penginjilan. Bagian fall, bagian dosa, itu jadikan sebagai sebuah kebutuhan. Maka kita akan tahu bahwa jemaat akan jeli melihat bagian itu. Nah, ini ada lagi bagian yang agak lebih sulit, yaitu pemulihan itu, keselamatan itu dijadikan yang pertama. Kehadiran Kristus itu dijadikan bagian utama. Jadi, si pengkhotbah melihat bahwa dari sisi Allah, melihat manusia, melihat ciptaannya, barulah melihat pemulihan. Ini juga menarik kalau kita tahu betul hatinya Allah dulu. Bagaimana melihat hatinya Allah. Tetapi bagian ini agak sedikit butuh butuh seni yang cukup karena kita akan membawa tentang konsep Allah yang kasih, konsep Allah yang mencintai, konsep Allah yang benar-benar mereka rindukan. Nah, itu harus bagian penting yang harus ada dulu di bagian redemption itu. Kalau kita menggunakan struktur khotbah yang ini. Bagian kejatuhan dan manusia yang baik itu dijadikan bagian isi. Jadi isi itu bagian dosanya. Usaha manusia yang sia-sia itu bagian fall and creation. Nah, barulah kita mencapai di bagian restoration, pemulihan, pendewasaan, pengkudusan. Nah, di bagian situ. Jadi bagian ini melihat Allah jatuh sampai di titik tertentu usaha manusia gagal dan itu dikembalikan lagi ke bagiannya Allah. Jadi Allah ada di bagian pembuka dan di bagian penutup. Nah, itu tadi bagian-bagian yang bisa memberi sedikit masukan di mana kita perlu bagaimana kita melakukan khotbah penginjilan. Kreasi itu titik kuncinya, kreatif itu titik kuncinya. Dalam sebuah pemahaman setelah kita mendapatkan analisa teks yang ada. Bapak Ibu, teman-teman hamba-hamba Tuhan, tiba saatnya kita melakukan praktek. Tiba saatnya kita saling mengkoreksi dan silakan kalau ada coretan-coretan tertentu yang Ibu Bapak, hamba-hamba rekan-rekan hamba Tuhan mengirim kepada kami akan membantunya dengan sedikit melakukan tentu saja pengkoreksian. Dan bagian yang Bapak Ibu akan berikan juga merupakan sebuah
input yang baik buat saya, buat kami, bahwa kami pasti akan mendapatkan berkat dari apa yang Bapak Ibu pernah lakukan, Bapak Ibu tulis di dalam tulisan. Silakan Anda mengirimnya di dalam email yang ada. Tentu hal itu akan sangat membantu buat rekan-rekan hamba Tuhan yang mungkin di dalam penjelasan saya di dalam ini ada bagian-bagian tertentu yang sengaja saya simpan. Ini bukan untuk tidak membuka wawasan, tetapi akan lebih baiknya kalau kita saling secara personal untuk memberi pelatihan. Dengan demikian kita saling maksimal di dalam studi kasus-kasus yang ada. Dan harapan saya melalui pelajaran ini kita sedikit terbuka bahwa di dalam khotbah penginjilan itu ada unsur-unsur yang perlu kita perhatikan. Dan kiranya itu menjadi sebuah api di dalam diri kita, di mana kita terus mengkhotbahkan khotbah penginjilan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah jemaat kita, di tengah ladang yang kita layani bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Harapan saya, ayo terus kobarkan api penginjilan, khotbah penginjilan, supaya mereka semua mengenal pribadi Kristus, karyanya, dan berita baiknya itu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.